Pandemi COVID-19 telah menciptakan dampak yang sangat negatif ya terhadap kesehatan tapi juga terhadap perekonomian Indonesia. Lebih dari 80% usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia terimbas. Banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang usahanya terpaksa tutup. Tapi di lain pihak ternyata COVID-19 ini memberikan peluang yang berbeda kepada bisnis dan usaha di Indonesia. Mereka yang mampu beradaptasi, mampu untuk berinovasi dan memiliki platform digital ternyata bisa tetap bertahan. Bukan saja bertahan, bahkan berkembang. Bagaimana caranya? Insight with Desi Anwar kali ini berada di Gedung Smesco Indonesia, tempat di mana kita bisa melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh UMKM Indonesia. Dan kuncinya adalah karena perekonomian Indonesia rata-rata ditopang oleh UMKM, bagaimana kita bisa membantu untuk mentransformasi UMKM di Indonesia agar menjadi perekonomian yang jauh lebih kuat, jauh lebih bisa bertahan dan mampu untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemerosotan ekonomi salah satunya dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang harus mengalami penurunan pendapatan secara drastis atau bahkan gulung tikar dalam 1,5 tahun belakangan ini. Tidak semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terkena dampak pandemi COVID-19. Pelaku UMKM yang berbisnis dengan memanfaatkan teknologi digital justru tumbuh signifikan. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas yang berakibat pada penurunan profit secara signifikan. Untuk membangkitkan kembali kondisi ini diperlukan solusi mitigasi dan pemulihan. Langkah mitigasi prioritas jangka pendek adalah dengan menciptakan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong platform digital untuk memperluas kemitraan. Upaya lainnya yaitu melalui kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan, dan sistem pemasaran serta lainnya. Agenda transformasi Kementerian Koperasi dan UKM adalah transformasi dari usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk ke dalam rantai global dan ekspor, korporasi modern dan terdigitalisasi, serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja. Transformasi menuju UMKM masa depan membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder. Tak hanya itu, rancangan upaya semangat dan tekad dalam mewujudkan visi masa depan telah tergambar melalui logo baru Kementerian Koperasi dan UKM yang diharapkan akan dapat menjadi simbol kemajuan yang modern. Membangun koperasi dan UMKM yang modern dan naik kelas harus diawali dengan membangun pola pikir yang modern di tubuh Kementerian Koperasi dan UKM. Nilai atau pola pikir yang modern akan menjadi kekuatan untuk bergerak dan tumbuh bersama dengan menyambungkan segala sumber daya demi kemakmuran bangsa. Adapun ekosistem modern untuk koperasi dan UMKM meliputi landscape baru dengan kekuatan sumber daya, future mobility, future food, future fashion, dan future craft.
Insight with Desi Anwar kali ini berada di Gedung Smesco Indonesia. Gedung yang memamerkan yang terbaik ya, hasil karya produksi dari UMKM seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di booth Bank Indonesia, persisnya namanya Wastra Nusantara. Seperti kita lihat ini luar biasa cantiknya karena Indonesia ini ternyata kaya dengan kreativitas, kaya dengan budaya, dan kaya dengan segala macam yang kita bisa jual ya, dan kita jadikan satu sumber perekonomian yang kuat. Dan Gedung Smesco Indonesia ini adalah gedung kebanggaan Menteri Koperasi dan UMKM kita, Pak Teten Mas Duki. Tiap kali kita ketemu pasti ada di Gedung Smesco Indonesia. Saya sempat tadi ke atas, Pak Teten, belanja. Ini adalah sepatu hasil dari Sumatera Utara. Dan terakhir kita ketemu Pak Teten pakai sepatu karya dari Bandung. Sekarang Segara. Ini kali juga ini Bandung. Kalau yang lalu mereknya Segara, kalau ini Fortune, The Legend Shoes buatan Bandung yang sudah masuk ke Jepang, jadi ini sudah diekspor. Sudah. Pasarnya justru di luar. Pasarnya justru di luar negeri, ya. luar biasa. Ini kalau di harga ini saya lihat ya, modelnya juga sangat modern, kulitnya kualitasnya bagus. Sudah diekspor berarti secara standar sudah memenuhi persyaratan internasional. Ya, ini custom product, handmade, dan sekarang kan memang lagi tren orang belanja bukan brand Yang produk mass massal, produce, ya. tapi lebih yang custom. Ini harganya juga premium. Kalau di Jepang 45 juta. 45 juta untuk sepatu seperti ini, wow, luar biasa. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat potensial. Sangat ya. potensial. Nah, Pak Teten, terakhir kita ketemu kan kita bicara mengenai bagaimana Indonesia ini kita sangat bergantung kepada UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya usaha mikro dan kecil yang merupakan hampir 100% sebenarnya dari UMKM di Indonesia itu usahanya mikro ya. Nah, sangat terdampak pada masa COVID-19, tapi kita juga lihat ternyata ada usaha-usaha kecil dan mikro dan kecil yang ternyata mampu bertahan, mampu berkembang. Betul. Karena bisa beradaptasi dengan disrupsi. Iya. Bisa berinovasi, sudah memiliki platform digital, sudah istilahnya produk-produknya juga sangat kreatif ya, dan inovatif. Kalau kita lihat ya, post Covid ini, apa yang perlu kita lakukan supaya hampir semua UMKM kita itu kelak akan menjadi UMKM yang kita transformasi menjadi UMKM yang modern? Ya. Ya, memang kita harus segera keluar dari masalah pandemi. Jadi memang selama pandemi ini kita coba strategi kita bagaimana survive, ya, bagaimana UMKM kita tidak mati tapi bisa survive. Nah, pemerintah sudah memberikan berbagai stimulus dari sisi supply maupun sisi demand. Tapi pasca Ke depan, kita harus sudah mulai mentransformasi UMKM kita. Nah, saat ini kami sedang menyiapkan ekosistem yang memungkinkan mereka untuk naik kelas, go digital, go global, ya. Nah, mulai ekosistem pembiayaan, akses kepada pembiayaan. Jadi akses pembiayaan sekarang kita buka, bukan aja akses untuk ke perbankan, akses pembiayaan ke koperasi simpan pinjam, tapi crowdfunding, venture capital, seed capital kita buka. Itu kita udah atur di Undang-Undang Cipta Kerja. Buka itu maksudnya apa? Jadi siapapun bisa mendapatkan akses terhadap macam-macam pembiayaan ini. Apakah itu bank ataupun angel investor mungkin ya. Ya, karena menurut saya misalnya untuk investasi, ya UMKM juga perlu investor. Nah, cuma memang kita minta bermitra supaya UMKM-nya nggak ketelan dengan modal besar. Dan kemitraan usaha besar dan kecil ini memang sudah kita desain di Undang-Undang Cipta Kerja. Dan investornya juga harus tertarik ya. Tertarik, ada potensi dari banyak UMKM sebenarnya yang tertarik seperti modal ventura ya, untuk masuk ke sektor kuliner itu paling tertarik. Banyak mereka yang bertanya mana produk-produk makanan minuman yang lagi hit ya, yang sudah
punya market meskipun terbatas. Ya. Dan itu mereka sangat tertarik. Ini modal Ventura dalam negeri atau Dalam termasuk luar negeri juga? termasuk luar. Nah, artinya kita dari pengalaman itu perlu memang kita siapkan UMKM kita yang produknya unggul, bisnis modelnya inovatif, sehingga investor tertarik. Nah, kenapa modal Ventura penting masuk ke UMKM? Karena mereka bukan hanya menginjek ke modal kerja atau investasi, tapi mereka juga membantu mengembangkan manajemennya. Ya. Dan ini transfer teknologi, transfer pengetahuan, model bisnis yang inovatif. Dan UMKM kita butuh itu. Dan Ya. juga transformasi dari SDM-nya itu sendiri kan? Ya, dengan Skill-nya. sendirinya. Dengan sendirinya. Itu. Nah, kami lebih senang sebenarnya mendorong kemitraan, ya, usaha kecil dan usaha besar. Bahkan kami ke depan punya konsep begini. Kalau kita lihat misalnya UMKM di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau China, saya ambil karena kita ke depan harus seperti itu. Apalagi harus ekspor, ini Ya. merupakan pasar ya bagi Ekspornya kita. kan tinggi. Misalnya China ekspor UMKM-nya 70%. Jepang dan Korea Selatan ekspor UMKM-nya itu 60%. Nah, kenapa? Karena mereka UMKM-nya itu menjadi bagian dari rantai pasok industrinya. Ya, membuat komponen-komponen industri otomotif, industri elektronik, food manufacturing gitu. Jadi UMKM-nya nggak sendiri gitu. Nah, jadi contoh ini menurut saya luar biasa, di mana UMKM bisa naik kelas kalau bermitra dengan usaha besar. Jadi bukan compete. Yang kecil dan besar kan pasti kalah yang Iya, kecil. pasti nanti ditelan oleh yang besar. Sehingga ya. kalau yang usaha industri nasionalnya, usaha besarnya naik, yang kecil ke bawah gitu. Dan UMKM-nya juga mulai meningkatkan kualitas produknya. Ya, jadi sudah nanti produknya udah yang berbasis inovasi teknologi. Iya, bukan produk yang berbasis survival ya, atau bukan hanya survival, sekedar yang ekonomi untuk subsisten iya. misalnya. Jadi ini betul-betul naik kelas dan juga produknya juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Betul. Jadi ini yang disebut sebagai ekosistem itu. Itu Ekosistem. di sini mungkin tadi disebut ada sentra produksinya lah misalnya tadi betul. kalau otomotif, dan di situ komponen-komponennya bisa kita menggunakan UMKM. UKM, ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Itu sudah ada. Sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja, kemitraan usaha besar dan kecil, misalnya nanti usaha besar kalau mau membagi sebagian produknya diproduksi oleh UMKM, dia akan dapat keuntungan, insentif pajak, dan kemudian lebih efisien. Iya. Karena upah untuk di sektor UMKM kan berbeda. Kita perlu pikirkan bagaimana men-scaling up yang kecil menengah dari sistem pembiayaannya. Kecil menengah di atas 10 juta, Ya, tapi di di bawah atas 10 juta, di bawah 10 miliar. Kalau sekarang saja kan kalau di Indonesia basis kita memang UMKM. Betul. UMKM itu menyerap lebih dari 97%. 97%. Ya, dari seluruh lapangan kerja di Indonesia. Kontribusi terhadap PDB kalau tidak salah 60%. Jadi luar biasa. Tapi kebanyakan masih dalam sektor informal, Tidak yang produktif. kecil-kecil, tidak produktif dan subsistence Subsisten. level. Nah, dari yang dan ada sekitar 64 juta ya, Ya, pelaku usaha. pelaku usaha. Ini kan tidak bisa semuanya kan, berarti ada yang harus prioritas dalam strategi low hanging fruit, apa yang bisa prioritaskan untuk dijadikan ekosistem ini yang mana-mana saja. Nah, Pak kami Teten? membagi dua ya. Jadi ada yang memang UKM dalam bentuk mikro yang usaha mandiri, mereka membuat usaha karena nggak terserap di lapangan kerja. Misalnya di sektor formal atau di industri. Nah, ini memang ekonomi subsisten. Iya. Yang kita perlukan bagaimana mereka bisa survive, mereka bisa mengakses pembiayaan yang murah. Nah, ini berapa persen dari UMKM? ini 99,6. itu masih yang mikro Jadi ini hanya perlu low touch saja. Ya. Nah, tapi ke depan solusinya bukan kita mau menambah jumlah mikro, ya kan? Karena yang mikro ini kan
mereka bikin usaha mandiri karena tidak tertampung di sektor formal. Yang kita harus siapkan justru di sektor formalnya. Nah, Bank Dunia sudah memberi catatan loh sama Indonesia bahwa sejak 98, sejak krisis finansial, kualitas lapangan kerja terus menurun. Artinya lapangan kerja berkurang. Ya, lebih sektor informal. Makanya 97% lapangan kerja kan di sektor informal. Nah, kita harus segera mulai menyediakan sektor formal, lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, karena itu strateginya bagaimana membesarkan usaha kecil dan menengah yang sudah mulai masuk ke teknologinya, produknya misalnya sudah punya daya saing, model bisnisnya unggul. Nah, ini di scaling up. Sehingga nanti jumlah mikronya mengecil. Karena kalau dilihat dari jam kerja, upah tenaga kerjanya rendah sekali yang mikro ini. Ini harus diserap di sektor formal. Nah, karena itu maka ekosistem yang kita siapkan bagaimana memungkinkan yang kecil menengah ini bisa di scaling up sehingga bisa lebih menyerap lapangan kerja dan yang mikro mengecil. Ya, dan penghasilannya juga pasti meningkat. Meningkat. Ya, Kualitas lapangan kerja menjadi lebih baik. Nah, ini yang perlu ekosistem pembiayaan supaya pembiayaannya itu tidak hanya cukup untuk modal kerja, tapi juga harus bisa investasi, memperluas usaha. Karena itu KUR juga sekarang sedang kita usulkan dan sudah dibahas dengan Pak Presiden. Jadi apa kalau KUR mereka bisa 0% bunganya atau paling tidak rendah? Ya, bunganya sekarang sih bunga tentu harus kompetitif untuk UMKM. Selama pandemi tahun lalu bisa 0%. Sekarang kita 3% flat 1 tahun jadi 0,5%. Tapi nilainya kalau sekarang maksimum 500 juta, evaluasi kami ini hanya untuk modal kerja. Kalau untuk scaling up, memperluas kapasitas usaha, menambah permesinan, nggak cukup kan? Kami mengusulkan 20 miliar gitu, supaya ini semacam seed capital. Nah, kalau begitu nanti akan makin banyak yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Jadi ada peningkatan kualitas lapangan kerja dari informal ke Jadi formal. fokus sekarang transformasi ini lebih banyak ditujukan kepada yang kecil ya, yang mikro mau tidak mau ya mungkin low touch saja. Low touch. Tapi ada yang kecil ini yang memang sudah punya potensi. Tapi bisa di scaling up. Nah, dari segi pembiayaan atau akses terhadap modal kan kita lihat selama ini dan di sini juga banyak himbara yang ikut serta bank-bank yang besar, tapi kan tadi juga disebut modal ventura atau investor, crowdfunding dan lain sebagainya. Ini dalam scale-nya seperti apa? Yang mana yang paling cocok khusus untuk crowdfunding misalnya, yang mana yang paling cocok untuk angel investor atau modal ventura, yang mana yang dimana bank bisa, ya kan mereka perlu know your customer dan lain sebagainya, bisa membantu. Ya, saya kira memang betul. Ini juga harus ada strategi di pembiayaan, ada pembagian tugas. Yang mikro ini kan memang kita dorong seperti peer to peer lending, ya fintech. Seperti online. Ya, online. Ada banyak sekarang. Koperasi simpan pinjam misalnya, termasuk juga misalnya program pemerintah yang sangat bagus itu program Mekar di PNM. Itu modal di bawah 10 juta untuk usaha mikro dan ada proses pendampingan persis seperti Grameen Bank. Nah, ini hanya ini yang di mikro, ini low touch saja karena ini hanya untuk survival. Walaupun mayoritas dari UMKM kita masih dalam skala itu. Karena itu ini KUR juga kan untuk kesini sebenarnya. Ini di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta itu banyak sekali. Pembiayaan untuk mikro di Indonesia itu banyak sekali. Dan ini yang diberi selama ini bantuan ya. Yang bantuan. Pen-nya. Nah, yang kita perlu pikirkan bagaimana men-scaling up yang kecil menengah dari sistem pembiayaannya. Kecil menengah di atas 10 juta, tapi di di bawah atas 10 juta, di bawah 10 miliar 10 misalnya. miliar. Wah, besar, lumayan besar sekali ini. Nah, itu kan misalnya modal ventura, misalnya mereka kita dorong untuk masuk ke startup, ya baik yang aplikasi digital maupun yang bukan. Nah, supaya mereka ikut benahi manajemennya, menghubungkan ke market, ya ada pengembangan SDM gitu. Nah, kalau yang gede gitu, saya kira nanti pasar modal dan perbankan. Gitu. Nah, kalau menurut saya landscape ini kita benahi, menurut saya kita bisa menyiapkan UMKM kita by design. Selama ini kan nggak by design.
UMKM tumbuh karena nasib aja. Iya, karena gitu. memang tidak bisa diserap Ya. pada ya istilahnya ini daripada menganggur kan, Betul. ini sebagian dari Betul. survival. Jadi kami melakukan pendampingan, mengkurasi produk, ya, ngajarin mereka membuat konten, termasuk strategi marketingnya. Nah, tetapi sekali lagi tidak semua ini bisa jualan langsung karena keterbatasan SDM. Kalau sekarang kita pada tahap seperti apa Pak Teten? Seberapa jauh? Kita kan punya target sampai tahun 2020. Saya lagi 4 ngeberesin dulu ini perpres kewirausahaan ya supaya ada payung ya. hukumnya. Apa inti-inti dari kewirausahaan itu seperti apa saja yang masih harus di Ya, jadi misalnya kita akan fokus nanti betul-betul mencetak wirausahaan baru, baik yang existing, yang punya bisnis model inovatif, produknya unggul, tinggal kita besarkan, maupun yang baru ide, ya berupa seed gitu, misalnya dari anak-anak muda. ya banyak sekali sekarang ya. startup kan. Dan itu penting, karena UMKM kita sekarang ini kan SDM-nya maaf saja low educated, susah di dalam kompetisi sekarang, karena di dalam kompetisi global kan inovasi. Ya, ini masih survival. Masih survival. Nah, kita perlu menyiapkan the future SMEs kita dari anak-anak muda yang terdidik. Nah, supaya unggul. Dan sekarang kalau soal teknologi, soal model bisnis, sekarang saya kira Indonesia gudangnya startup aplikasi digital memang di Asia. banyak sekali justru di sini, sangat-sangat kreatif. Ya contohnya itu yang sepatu ini kan, ini salah satu contoh dari wirausaha yang betul-betul ini jadi naik kira-kira. kelas ya. Nah, saya mungkin dari segi ininya sektornya nanti bukan hanya yang memang tadi yang inovasi teknologi bagian daripada rantai pasok industri nasional atau global, tapi juga Indonesia punya keunggulan domestik yang luar biasa, yaitu yang berbasis kreativitas. Karena orang Indonesia ini kan punya akar budaya yang sangat kuat. Seperti kita lihat saja di Ya, gedung ini Smesco ini kan isi perut lah istilahnya dari semua ya, ide kreatif tapi budaya dan semua ini pasti kalau dipasarkan dan nilai jualnya ditingkatkan pasti sangat tinggi. Misalnya ini ya, kita kerjasama dengan BI, Wastra, Pusat Wastra. Ini kain-kain yang terbaik. Dan kalau dihitung jam kerja, ini kan lama dibikinnya. Sehingga kalau dijual untuk barang murahan, ya nggak sejahtera pengrajinnya. Ini harus jadiin high-end product. Nah, ini kan brandingnya mesti kuat gitu. Ya, nah, ini contoh. Jadi yang berbasis kreativitas itu banyak sekali. Ya, ada mungkin nanti kita akan perkuat dengan Kementerian Parekraf juga, misalnya musik, animasi, video movie, game sekarang juga. Video game, seni pertunjukan. Itu anak-anak Bandung kemarin selama pandemi yang membuat game-game recehan bisa punya pendapatan 30-50 miliar setahun. Itu luar biasa sekali, dan konsumen berbasis digital kan juga semakin meningkat. Kalau tidak salah selama pandemi ini pengguna internet meningkat sebanyak 35%. Kita juga sebagai habit ya, sebagai kebiasaan semua kita lakukan secara digital, belanja digital, pesan makanan lewat digital, banking digital, pokoknya semua beli baju, sepatu dan lain sebagainya semua digital. Tapi kan pemerintah sendiri kan sudah punya ya platform digital itu ya yang pemerintah begini, dalam strategi digitalisasi kami punya strategi per trade area. Ya, kalau yang mikro, yang kapasitas produksinya sedikit, itu kita dorong mereka onboarding di media sosial. Medsos. Jadi seperti IG atau Facebook, WhatsApp group. Banyak yang jualan. Banyak jualan di situ. Kue di situ. Kami di Smesco sekarang sudah ada Siren dan fulfillment center untuk dukungan logistiknya, supaya pengirimannya juga murah, gitu ya. Nah, tapi yang kecil dan menengah kita dorong ke e-commerce nasional dan global. Jadi kita seperti itu. Nah,
Sudah ada berapa yang ikut dalam e-commerce ini E-commerce platformnya? kalau secara total hari ini ada 15,9 juta UMKM yang sudah onboarding di e-commerce. Naik 99% Dibanding 2020 sebelum pandemi. Bahkan lebih. Ya, selama usia e-commerce kita kan udah 8 sampai 10 tahun, itu hanya 8 juta. Sekarang langsung double. Dalam 1,5 ya. tahun jadi 2 kali lipatnya. Nah, karena situasi memang memaksa UMKM dan konsumen ya belinya di online. Iya, kalau Gitu. profil dari yang ikut e-commerce ini yang 15 juta ini rata-rata siapa-siapa saja? Ya, kebanyakan sih saya kira di kuliner. Ya, kalau misalnya lihat data penjualan selama pandemi yang paling growing itu makanan minuman, home care sama health care. Ya. Nah, memang kita kuat di situ. Nah, lalu belanja pemerintah kita dorong juga sekarang kan lewat e-katalog. Ya, ini untuk bagian dari strategi percepatan digitalisasi. Jadi sekarang UMKM bisa menjadi vendor pemerintah dan belanja pemerintah kan 40% Ya, dari ini APBN. yang program Bangga Buatan Ya, Indonesia ini. ya. Ini betul-betul sudah diterapkan? Sudah. 40% 40% itu sudah memang mulai tahun khusus. ini itu sekitar 446 triliun. Dan ini compulsory. Jadi setiap tahun Harus ya, mau. udah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kan besar sekali. Iya, sangat besar. Ini untuk memperkuat market demand. Saya kira bagus supaya nanti kalau market demand-nya ada, pembiayaan akan masukkan ke UMKM. Nah, saat ini udah 27% penyerapannya. Nah, tapi kami ingin terus perbaiki ya karena kita ingin lebih dari itu. Jadi masih banyak kan kita produk yang kita impor, alat-alat kesehatan, alat-alat pertanian, ya yang waktu saya dialog dengan para pelaku UMKM ini bisa mereka bikin di sini. Sanggup mereka. Sanggup. Jadi 40% dari belanja negara Bangga Buatan Indonesia yang paling besar ya belanjanya itu di mana saja sektor Kesehatan, sektor sektor pertanian, ya termasuk juga yang keperluan-keperluan kantor. Misalnya untuk rapat, makanan, minuman, sekarang udah UMKM sudah bisa jualan gitu. Furniture, fashion, seragam gitu, tinggi kan itu. Ya. Nah itu udah harus UMKM. Gitu. Nah itu kerjasama dengan platform ini kalau sudah kita kan ada yang platform medsos misalnya yang seperti Instagram atau Facebook atau jualan di WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada platform yang berbasis ini kan ada nama-nama besar ya yang diajak kerjasama juga. Ya kalau yang medsos itu kan kelemahannya dia nggak ada sistem logistiknya dan nggak ada sistem digital payment-nya. Kan? Nah karena itu kami siapkan lewat siren.id di sini sama fulfillment center-nya. Nah kalau yang dengan LKPP yang belanja pemerintah untuk kuliner ya mereka harus onboarding dulu di misalnya di GoFood, di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya. Mereka udah Shopee, udah gabung semua. Sudah gabung semua. Jadi kita lumayan ya. Lumayan. Jadi karena menurut saya e-commerce ini kan membantu dari sistem logistik sama payment sistemnya. Ini yang memungkinkan mudahkan transaksi. Gitu. Dan payment system semakin lama saya lihat semakin mudah, tapi harus aman juga ini kan penting. Sekarang udah pakai QRIS kan, BI udah cashless gitu. Ya, sekarang semua tinggal hanya bawa smartphone. Atau gadget kemana-mana ya. Iya, itu masuk ke mall juga sekarang ini. Bukan saja karena COVID nanti, karena memang kebutuhan cashless payment itu sendiri. Ini dari segi pembiayaan dan peran fintech dan lain sebagainya dalam ini semua kira-kira ke depan akan semakin besar Pak Teten karena di situ kan dari segi persyaratannya juga jauh lebih. Nah, ada yang menarik dari fintech. Selama ini UMKM itu sulit mengakses perbankan karena mereka tidak punya aset, tidak punya kolateral. Sementara sebagian bank masih konvensional. Nah, fintech melakukan terobosan. Mereka karena menggunakan teknologi digital, mereka bisa tahu tuh digital record cash flow UMKM. Sehingga mereka berani ngasih pinjaman karena yakin bisa sanggup bayar cicilannya. Untuk apa agunan?
ditumpuk misalnya. Kalau usahanya nggak lancar ya macet juga kreditnya kan gitu. Nah, fintech saya kira membawa perubahan dan ini sekarang saya kira bank-bank sudah mulai kan. Ya mereka juga harus beradaptasi kalau sekarang, tidak kehilangan kan. Betul. Sekarang bank sudah mau masuk ke digital. Siapa-siapa saja Bank Himbara BCA khususnya? sudah, misalnya di swasta BCA, kalau Himbara sudah harus siap dengan go digital. Kalau tidak mereka akan kalah bersaing dengan peer-to-peer lending. Ya, jadi kuncinya itu adalah go digital. Tapi dari digital ini kan berarti harus ada pelatihan digital untuk migrasi ke digitalnya. Dari SDM-nya itu sendiri bagaimana? Apakah ada pelatihan khusus mungkin yang juga disiapkan oleh Smesco untuk menaikkan kelas untuk menjadi wirausahawan yang baik dan sukses? Pendekatan kami kan kalau kita mau ada percepatan go digital ya kita harus kerjasama dengan ekosistem digitalnya. Jadi kami dengan siapa-siapa saja kolaborasinya? Hampir dengan semua e-commerce ya yang ada di Indonesia, termasuk juga yang cross border. Jadi kami melakukan pendampingan, mengkurasi produk, ya, ngajarin mereka membuat konten, termasuk strategi marketingnya. Ya. Tetapi sekali lagi tidak semua nih bisa jualan langsung karena keterbatasan SDM, ya. Sehingga kami harus melatih juga para jagoan jualan, ya para reseller, dropshipper gitu ya. Jadi ini ekosistem kan harus disiapkan. Nah itu saya kira cukup bagus, ya. Jadi semua orang bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital. Ada yang punya produk, ada yang tukang jualan, tapi ada juga yang produsen langsung bisa jualan di online. Jadi sebenarnya reseller ini juga penting ya dalam ekosistem ini. Sangat, ya. Termasuk dan banyak anak-anak muda nih, anak-anak kuliah, mahasiswa, banyak yang PHK di sektor formal. Nah mereka bisa kita serap untuk reseller. Jadi, saya kira program kartu prakerja di Kemenko Perekonomian juga ya upscaling skill mereka itu salah satunya program untuk reseller produk-produk UMKM. Nah, tapi kita lihat juga perkembangan terbaru yang saya cukup mencengangkan datanya, yaitu ekspor retail ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Berapa meningkatnya? Kita tahu memang tahun COVID ini kuartal kedua kita lumayan ya meningkat karena ekspor, tapi ini juga karena lebih ke harga komoditas. Nah, bagaimana meningkatkan dari sektor non migas khususnya dari UMKM ini? Ya. Kalau misalnya sekarang pertumbuhan ekonomi di sektor non-migas, UMKM kan udah 92%-an lebih. Jadi memang UMKM nih yang sedang bergerak. Memang ekspor kita masih 14%, tapi target kita kan 29 di 2024. Nah, saya lupa angkanya, tapi tren retail ekspor ini meningkat. Ini retail ekspor ini satu fenomena baru di mana dunia sekarang dengan teknologi digital terhubung langsung antara produsen di pelosok manapun terhubung dengan konsumen di pelosok manapun. Dan bahkan kita sering sekali justru belanja dari luar negeri lewat platform kita ya, di sama sini. Juga. Dari kita orang luar negeri beli juga langsung ke platform di sini. Nah, ini opportunity yang sangat bagus di mana kita berbasis UMKM yang produksinya sedikit atau kita bisa kategorikan yang punya potensi untuk ekspor retail itu yang custom product. Jadi bisa langsung terhubung dengan konsumen, tidak lagi melalui mall-mall itu karena mall kan udah dan cost dan harganya juga bisa jauh lebih kompetitif karena tidak ada biaya-biaya. Bicara mengenai ekspor ini kan kalau ekspor kan biasanya wah ribet nih. Ekspor izinnya dan kemudian menghubungi konsumennya, pengirimannya dan lain sebagainya. Ini bagaimana ekosistem ini justru memberikan insentif bagi produsen UMKM yang mungkin tidak punya pengalaman ini menjual barang ke luar negeri supaya paham standar yang dibutuhkan itu seperti apa, style yang lagi trendy itu seperti apa. Terus kalau mengekspor atau mengirim barang itu seperti apa? Ini kan harus semua diselesaikan ya. Ada dua hal ya. Yang pertama bagaimana prosedur ekspor. Nah itu ribet nggak sih? Sebenarnya enggak. Bahkan kami sekarang sudah pilah lah ya. Misalnya
yang mikro-mikro ini yang produknya sedikit, bagus, ini kan butuh agregator. Ya, yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan, terus yang sekaligus jadi off-taker lalu menghubungkan dengan buyer di luar. Nah, agregator nih yang mengurus standarisasi segala macam ya, bahkan mendapatkan sertifikat di luar, misalnya di negara tujuan. Nah, kalau satu persatu kan susah. Iya, ya. Mahal lagi pula. Mahal. Nah, yang kedua kualitas produknya kan yang harus kita tata. Karena itu maka kami punya program kerjasama juga dengan asosiasi sekolah ekspor. Ada ya, Sekolah asosiasi ekspor. sekolah ekspor. Sekolah ekspor. Jadi di Smesco dengan sekolah ekspor untuk menyiapkan tadi yang SDM-nya supaya mereka aware lah bagaimana ngurusin ekspor itu. Tapi kita akan fokus yang memang kepada produk-produk yang potensinya ada, market demand dari global ada, tapi supply chain-nya belum rapi gitu. Nah, ini kita target. Lalu yang kedua yang kita juga nyiapkan misalnya untuk wilayah timur itu Smesco Hub Timur di Bali. Nanti ini untuk menjadi hub produk-produk dari Indonesia Timur untuk masuk ke pasar global, terutama yang produk-produk yang Home decor itu biasanya yang home decor, furniture, termasuk juga herbal, atsiri, jamu, essential itu, oil ya, itu permintaan dunianya sangat besar. Tapi kan perlu agregasi dulu. Yeah. Logo baru kan kita mau kan itu branding ini. Branding ini sekarang sangat penting. Branding untuk kita mulai transform ya. UMKM yang tadinya ke ekonomi subsisten kita ingin transform ke produk-produk UMKM yang punya daya saing, yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. Ini menarik sekali kalau selama ini kan kita bicara konsep UMKM, koperasi ini seolah-olah lebih ke level kesejahteraan, lebih ke level subsisten, survival. Tapi sekarang ini di sini ada komponen kreativitas, inovasi, produk-produknya juga sesuai dengan istilahnya market ini demand, dan sehingga harganya juga kalau kita misalnya beli sesuatu di butik kan bisa 3 kali lipat kalau beli sesuatu di supermarket ya. Ini konsep ini saya lihat ya Pak Teten berubah juga ya di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM ini, ada semacam transformasi dari kementerian ini. Logonya juga baru saya lihat. Jadi apa nih semangat masa depannya itu sudah? Iya, kan saya lihat ya waktu saya menjadi Menteri Koperasi dan UMKM saya juga kaget. Loh, ternyata backbone ekonomi kita itu di Kementerian Koperasi dan UMKM karena 99,9% struktur ekonomi di Indonesia itu kan UMKM. Tapi kenapa kementeriannya kelas 3 kira-kira gitu? Iya. Ya. Terus cara berpikir kitanya juga melihat UMKM itu ya hanya dilihat ya dari sisi survivalnya, ekonomi subsisten. Jadi belas kasihan kalau kita membeli barang bukan karena itu. Sesuatu yang kita inginkan. Ini, saya bilang ini bahaya kalau enggak tanpa desain. Artinya apa? Ini kan dari segi keadilan ekonomi bagus sebenarnya, di mana tidak semua dikuasai oleh konglomerasi gitu ya. Tapi ini merata. Tapi kan yang harus kita pikirkan bagaimana ini lebih produktif, lebih efisien, punya daya saing begitu. Nah, karena itu maka ini harus kita rubah. Oke, jadi semangat logo baru ini coba jelaskan. Logo baru kan kita mau kan itu branding ini. Branding ini sekarang sangat penting. Branding untuk kita mulai transform ya. UMKM yang tadinya ke ekonomi subsisten kita ingin transform ke produk-produk UMKM yang punya daya saing, yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. Dan kita ingin ada scaling up, naik kelas, begitu. Nah, jadi koperasi juga begitu. Jadi lebih modern lah ini. Koperasi saya modern saya. Koperasi juga selama ini kan ya di sektor marginal, ya. Dan kita baru
8% orang Indonesia yang bergabung dalam koperasi. Dunia udah 16%. Ada beberapa daerah di Indonesia yang tingkat partisipasi di koperasinya tinggi. Bali, Jawa Timur, Kalbar, NTT misalnya. Itu contoh yang memang itu daerah-daerah yang membutuhkan pembiayaan yang gampang gitu. Nah, koperasi saya melihat dari pengalaman misalnya Fonterra, koperasi penghasil susu terbesar di New Zealand, atau koperasi-koperasi agriculture di Belanda. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi pangan kita yang berbasis petani-petani perorangan berlahan sempit. Iya. Nggak mungkin Yang kebanyakan para petani kita adalah ya di bawah setengah hektar. Nggak mungkin kita bisa membangun corporate farming yang bisa mensuplai kebutuhan pangan yang murah dengan kualitas yang baik, karena tidak efisien, tidak ekonomis. Dan juga tidak melibatkan banyak orang, kan, jadi lebih ke heavy machinery misalnya, capitalnya kuat tapi pekerjaannya sedikit. Nah, karena itu saya dengan koperasi ini koperasi bisa mengkonsolidasi petani-petani, peternak-peternak kecil menjadi berkoperasi dalam skala ekonomi. Nah, koperasinya sendiri harus menjadi off-taker supaya ada kepastian market, kepastian harga. Nah, ini solusi untuk menjawab bank yang enggan memberikan pinjaman ke sektor pangan karena potensi macetnya tinggi. Nah, karena tidak ada kepastian harga dan ini. Karena kalau ada off-taker, bank rata-rata mau masuk. Nah, ini yang sedang kita bicarakan dengan teman-teman Himbara. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan. Dan BUMD penting sekali kan perannya dalam. Jadi idenya ke depan lebih banyak UMKM yang bergabung dalam koperasi, khususnya di sentra-sentra produksi itu lebih baik ya? Ya, saya akan fokus dulu di sektor pangan. Karena kita sangat butuh pangan dan kita juga punya potensi untuk ekspor pangan. Cuma kelembagaan usaha di sektor pangan ini masih gapoktan yang nggak bankable, atau usaha-usaha perorangan yang skala kecil. Nah, ini harus kita konsolidasi, agregasi dalam skala ekonomi. Apa tantangan terbesar untuk itu? Karena di sini kan ada pangan tuh, ada nelayan, perikanan, petani, tapi juga yang perkebunan. Kita kan punya banyak ya yang pekerja-pekerja di situ. Ini tantangannya koperasi itu kan sudah kurang bagus di masyarakat itu. Pengelolaannya atau dari image yang koperasi, dan koperasi itu seolah-olah ya urusan ekonomi pinggiran gitu. Nah, ini yang saya sedang coba, dan saya udah mitra dengan GGP misalnya, Great Giant Pineapple, untuk mengkonsolidasi ini piloting di Lampung. Waktu saya di istana sudah ini prototipenya dari prototype. Jadi kami kerjasama di Lampung, di Tanggamus, itu mengkonsolidasi lahan-lahan petani yang sempit, yang 2.000 meter, 5.000 meter. Sekarang udah gabung dalam 400 hektar, menanam pisang Mas Kirana untuk ekspor. Minggu lalu kita udah mulai ekspor ke Singapura. Nah, kita ini sudah bagus, tapi kami ingin terus kembangkan koperasinya supaya koperasinya jadi off-taker. Nanti dari lembaga kami, dari LPDB, kita akan perkuat pembiayaan untuk koperasinya, untuk di on-pump-nya bank, dengan BNI, BRI. Nah, off-takernya sudah ada, buyernya untuk ekspornya, karena untuk pisang itu butuh 20 sertifikat untuk masuk pasar Eropa, masuk itu. Mereka kan banyak sekali. Nggak mungkin petani seorang perorang kan. Nah, ini sudah dengan GGP. Nah, kami juga akan membuat percontohan baru, masih pisang, karena permintaan pisang dunia gede, itu dengan di Bener Meriah di Aceh, untuk skala 400 hektar lagi. Nah, saya kira kalau untuk padi, untuk tambak udang, bisa kita bikin model yang sama. Kita bisa membangun corporate farming, yang produknya bisa berkualitas, bersertifikat, produktivitasnya juga bisa lebih terjamin. Saya lihat ini kan sebenarnya industri agribisnis ya, yang kalau kita lihat di Thailand ini kan sudah dilakukan dan sangat sukses. Kalau kita kemana-mana di supermarket di luar negeri kan
ini rambutan di Kaleng, duren dan lain sebagainya kan kebanyakan kan justru di Thailand. Padahal Indonesia kan sumbernya. Betul. Nah ini, jadi koperasi masa depan itu seperti itu ya, Koperasi modern. seperti kan. Idealnya ada berapa jumlah koperasi yang kita miliki mengingat kita punya 64 juta, 65 Sekarang juta. ada kan, 120 ribuan koperasi. 120 ribuan. Terlalu banyak. Dan tidak produktif Ya, sebenarnya. tidak produktif. Yang aktif itu 30 ribuan. Nah, sebenarnya nggak usah terlalu banyak koperasinya, tapi besar. Karena itu perlu ada strategi di koperasi itu ada namanya amalgamasi, merger lah. Merger. Merger. Tapi merger yang menguntungkan. bukan Rabobank itu menentukan. kan koperasi. Itu merger. Pontera tadi produsen susu terbesar di dunia itu juga hasil merger gitu. Nah, menurut saya kita harus mendorong petani berkoperasi, peternak berkoperasi. Karena di situ ada aspek kepemilikannya Ada juga kepemilikan kan. kita. Ya, itu yang dimungkinkan kita dalam struktur kepemilikan lahan yang sempit-sempit. Coba lihat misalnya di sawit. Sawit kan udah perkebunan, plantation, kompetitif di dunia. Indonesia Dan produknya kan juga cukup banyak. cukup kan? bagus. Nah, kita kan, kalau di hortikultura, misalnya padi, kedelai, jagung, groceries. Bahkan bunga sih, anggrek itu. Ya, kita masih nggak bisa membangun corporate farming tadi. Nah, korporatisasi petani berbasis koperasi ini yang sekarang jadi ide kami. Iya, dan kuncinya memang SDM. SDM. Oke, jadi kalau misalnya saya ingin ya menjadi pengusaha masa depan lah, istilahnya paham tentang marketing, tahu mengenai kualitas, punya produk yang bagus, pengemasan yang bagus dan lain sebagainya. Saya mencari investor kan, kira-kira apa yang dicari? Kualitas apa yang para investor khususnya modal ventura atau angel investor, seed investor ini cari dalam sebuah inilah startup? Iya, sebenarnya kan mereka banyak yang mau masuk kepada startup yang sudah kelihatan bentuk model bisnisnya, ya, marketnya sudah mulai kelihatan, hanya perlu scaling up. Nah, venture capital harus masuk. Nah, ini gak jadi masalah. Nah, yang perlu kita siapkan, karena kalau investor nggak mau di seed capital. Ya, Mereka mau sudah ada ininya, sudah profitnya netas nanti. lah kira-kira, sudah netas. Nah, untuk program yang mengerami telurnya ini harus seed capital, harus pemerintah gitu. Karena itu jadi di sini peran pemerintah. peran pemerintah harusnya di sini. Jadi kita melihat embrio-embrio yang perlu kita tetaskan lewat pendekatan inkubasi dan terhubung dengan seed capital yang kur 20 miliar itu, yang itu terus saya minta supaya itu segera dijadikan kebijakan supaya bisa segera melahirkan, menetaskan. Makanya inkubasi nama. Inkubasi. Mimpi saya kan basis ekonomi Indonesia itu UMKM. Ya, jadi tulang punggung ekonomi itu dari sisi keadilan ekonomi itu kan UMKM. Dan sekarang memang 99,9% UMKM. Nah, yang persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas, efisiensi, sehingga share kepada PDB besar. Berapa yang total dana untuk telur-telur yang sebenarnya menunggu kan menetas ini? KUR itu 20 miliar ya, tahun ini 285 triliun. Tahun lalu 190 triliun dan nanti akan terus kita naikkan sampai 2024 sehingga porsi kredit perbankan itu menjadi di atas 30% untuk UMKM. Saat ini kan baru 19,8%. Ya. Itu kecil dibandingkan masih ada potensi untuk berkembang ya. ya. Itu. Nah, ini harusnya kan jadi seed capital. Seperti di Korea Selatan. 81% perbankan itu kreditnya untuk UMKM.
yang besar dari mana? Pasar modal dong. Iya, Gitu. pasti nanti itu biasa cita-cita kalau Cita-cita, sebuah perusahaan nah. masuk ke IPO itu berarti mereka kelasnya itu sudah Iya, lumayan iya. tinggi. Tapi kan konsumen juga harus diberikan insentif. Ya kalau misalnya pemerintah sekarang belanja dari bangga buatan Indonesia dari UMKM kan konsumen supaya kita juga lebih banyak belanja produk-produk domestik, apa kira-kira Nah, program waktu biasa iming-iming lah ya, supaya tergiur untuk belanja domestik. terutama untuk belanja UMKM, Iya. memang kami dulu ada ide untuk memberikan cashback atau subsidi lah bagi UMKM yang dijual di online. Tapi teman-teman e-commerce bilang, wah kami tidak bisa menjamin yang dijualnya itu penjualnya UMKM, tapi produknya bisa saja impor. Nah, akan sangat negatif kalau misalnya di tengah kesulitan ekonomi lalu kita harus mensubsidi produk impor. Nah, karena itu sekarang kami di Smesco dengan siren.id yang retailnya sama fulfillment center, kami bisa yakin 100% UMKM. Nah, kami mulai melangkah lagi, boleh dong kita dapat subsidi. Itu misalnya ongkos kirimnya lebih murah, begitu supaya volume penjualan UMKM-nya meningkat. Nah, kami sekarang berani kalau misalnya ada program lagi ditawarkan, kami akan ambil. Ya, ini sudah selama ini bagaimana? Sudah berjalan dengan atau masih belum? Belum tersendat berjalan. ya. Tersendat. Tapi ke depan ada ya potensi. Ada Karena potensi. biasanya kalau orang belanja online itu wah cari ya voucher atau cashback dan juga ongkos kirim yang gratis Kalau dan lain sekarang kan sebagainya. Ini kan membuat e-commerce-nya juga sedang mengembangkan valuasi bisnisnya. Jadi justru mereka yang sekarang banyak ngasih diskon-diskon. Nah, supaya mereka juga tetap kompetitif. Pak Teten, wah luar biasa kalau misalnya kita bisa lah sesuai target pada tahun 2024 minimal hampir 4% saja yang kontribusi dari yang UMKM berbasis wirausahawan ini, Indonesia tentu saja bisa mendapatkan revenue perekonomian yang jauh lebih tinggi ya, bukan saja dari segi kuantitas tapi kan kualitas kan. Ini misalnya sepatu yang mungkin kalau dijual ya ini ada yang 100.000 tapi itu yang bisa laku 4,5 juta, wah beda sekali kan. Kira-kira apa mungkin kata-kata terakhir wish list yang masih perlu harus digenjot supaya rencana transformasi ini sesuai dengan mimpi Pak Teten? Ya, mimpi saya kan basis ekonomi Indonesia itu UMKM. Ya, jadi tulang punggung ekonomi itu dari sisi keadilan ekonomi itu kan UMKM. Dan sekarang memang 99,9% UMKM. Nah, yang persoalan adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas, efisiensi sehingga share kepada PDB besar, penyerapan tenaga kerja juga lapangan kerjanya jauh lebih berkualitas, lebih sustain, upahnya lebih baik. Nah, inilah mungkin mimpi-mimpi kami karena itu selama pandemi, mumpung lagi pandemi ya kita benar-benar ngoprek-ngoprek sana sinilah ekosistemnya. Nah, ini harapan saya sih ke depan pasca pandemi ya, karena vaksinasi kita udah cukup bagus ya. Dan sekarang juga grafis sudah mulai landai, kita harapkan tidak ada gelombang ketiga. Ya, misalnya kegiatan sosial, kegiatan usaha kan pasti ada pelonggaran. Nah, kalau itu sudah terjadi, saya kira ekonomi akan pulih karena Indonesia kan sebenarnya basisnya dalam negeri. Konsumsi rumah tangga itu kan di atas 50%. Pertumbuhan kita kan berbasis konsumsi ya. Iya. Pak Teten, terima kasih banyak kalau kita mendengarkan ini, kita sangat optimistis ya sebenarnya banyak sekali potensi di Indonesia ini bisa kita gali dan juga produk-produk yang kita bisa tawarkan itu luar biasa banyaknya, bisa dilihat ini di gedung Smesco ini dari makanan, pakaian, home decor dan lain sebagainya ya, termasuk herbal juga, kopi dan lain sebagainya. Indonesia ini memang kaya dengan produk-produk yang seharusnya bisa kita dapatkan nilai tambah yang membuat pendapatan kita, revenue juga semakin tinggi, daya beli konsumen juga bisa semakin meningkat. Sekali lagi Pak Teten, sukses, sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa bisa mengikuti acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube
Insight with Desi Anwar. Jangan lupa, masih di tengah COVID, rajin cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan. Stay safe. Bye-bye.